Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Alfani. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Samudra. Pada semester ini, saya mengambil mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Rapita Aprilia SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai dua film, yaitu The Miracle Worker dan Tari Zameen Par. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga untuk subscribe plus aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menceritakan film The Miracle Worker, di mana film tersebut menceritakan seorang anak yang mengalami tunanetra dan tunarungu, di mana anak tersebut tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dikarenakan anak tersebut mengalami tunanetra dan tunarungu, maka anak tersebut mengalami gangguan dalam berbicara. Anak tersebut bernama Helen. Helen ini memiliki sifat yang emosional dan mudah sekali marah. Helen juga tidak bisa untuk duduk diam, dan jika ia makan, ia selalu mengambil dari piring ke piring. Sebelumnya, orang tua Helen telah mengobati Helen kemana-mana, namun tidak ada hasil yang terlihat. Sehingga pada suatu saat, orang tua Helen mencarikan guru pendamping khusus untuk Helen. Guru tersebut awalnya akan memperkenalkan bahasa terlebih dahulu kepada Helen, karena menurutnya bahasa adalah hal yang sangat penting untuk berkomunikasi. Lalu setelah itu, guru tersebut menyentuhkan benda-benda yang ada di sekitar ke tangan Helen dan melakukan ejaan di tangan Helen atas nama benda tersebut yang dipegang oleh Helen. Awalnya, pendampingan Helen dilakukan di rumah Helen. Akan tetapi, karena tidak adanya perubahan dan tidak adanya perkembangan, maka guru pendamping Helen meminta kepada kedua orang tua Helen untuk melakukan pendampingan di dalam rumah kosong yang ada di dalam hutan. Permintaan tersebut tentu saja tidak disetujui oleh kedua orang tua Helen. Tetapi, karena ini adalah permintaan dari guru pendamping Helen dan agar Helen dapat terkendali, maka akhirnya kedua orang tua Helen menyetujui permintaan tersebut. Namun dengan satu syarat, yaitu pendampingannya hanya dalam waktu 14 hari atau 2 minggu. Dalam pendampingan 14 hari atau 2 minggu tersebut, Helen memiliki banyak perubahan. Lalu, kedua orang tua Helen menjemput Helen untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Helen, Helen kembali tidak terkontrol emosinya. Dan hal inilah yang sangat ditakuti oleh guru pendamping Helen. Maka dengan sigap, guru pendamping Helen mengambil alih untuk melakukan pendampingan lagi dengan yang lebih ekstra, dan pada akhirnya emosional Helen dapat terkendali dan alhamdulillah Helen dapat berbicara menggunakan bahasa isyarat pada umumnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan cerita dari film ini? Jika kalian tertarik, maka langsung saja nonton ke filmnya, dan linknya ada saya taruh di deskripsi. Selanjutnya, saya akan menceritakan mengenai film Tari Zameen Par. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Ihsan. Ihsan adalah siswa kelas 3 yang mengalami disleksia, yaitu di mana seorang anak mengalami gangguan atau kesulitan dalam menulis, membaca, atau mengeja. Penderita disleksia ini biasanya sulit membedakan huruf
Misalnya huruf P dan huruf Q, atau huruf B dengan huruf D. Ihsan mengalami disleksia sehingga setiap kali ia melihat tulisan tersebut seperti sedang bergerak-gerak atau sedang menari-nari. Berbeda dengan kakaknya yang selalu mendapatkan peringkat di dalam kelas, Ihsan justru hampir tidak naik kelas, bahkan tidak naik kelas. Tetapi, Ihsan memiliki bakat di dalam melukis. Suatu saat, Ihsan tidak masuk ke sekolah dan ia memilih untuk berjalan-jalan dan mengelilingi kota tanpa sepengetahuan orang tua Ihsan. Ketika orang tua Ihsan mengetahui bahwa Ihsan tidak bersekolah, maka orang tua Ihsan sangatlah marah kepada Ihsan dan akan menghukum Ihsan untuk bersekolah di sekolah asrama. Dengan demikian, Ihsan mendapatkan hukuman berupa ia dipindahkan ke sekolah asrama. Sesampainya di sekolah asrama, Ihsan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Ia hanya duduk diam tanpa kata, dan hal ini membuat Ihsan mendapatkan nilai yang kurang bagus, bahkan ia hampir tidak naik kelas. Kemudian datanglah guru pengganti seni yang bernama Ram. Ram melakukan pembelajaran tanpa menggunakan buku-buku dan imajinasi mereka. Ram mengajak seluruh siswanya untuk menari dan bernyanyi bersama-sama. Tetapi tidak dengan Ihsan. Ihsan tidak merespon hal tersebut dan ia tetap duduk diam tanpa kata. Ram menyadari masalah-masalah Ihsan dan Ram menceritakan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia. Lalu, Ram melihat sejumlah buku-buku Ihsan yang ada di sekolah dan yang ada di rumahnya. Lalu, Ram memberitahu orang tua Ihsan bahwa Ihsan mengalami disleksia dan membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Ketika Ram berada di rumah Ihsan, Ram mengetahui bahwa Ihsan memiliki bakat dalam melukis. Ketika hampir kenaikan kelas, Ihsan hampir saja tidak naik kelas. Lalu, Ram melakukan pembicaraan kepada kepala sekolahnya langsung dan meminta waktu agar Ram bisa melakukan pendampingan khusus kepada Ihsan. Setelah melakukan pendampingan khusus kepada Ihsan, akhirnya Ihsan bisa untuk membaca dan menulis. Lalu, pada suatu saat, Ram membuat ajang melukis yang dapat diikuti oleh anak-anak, orang tua, guru, dan umum. Dan ajang tersebut dimenangkan oleh Ihsan. Nah, bagaimana? Apakah film Tari Zamin Par tadi yang sudah saya ceritakan menarik? Jika kalian masih penasaran juga dengan film Tari Zamin Par, kalian bisa langsung saja ke deskripsi karena linknya sudah saya taruh di deskripsi. Demikian video ini saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat buat semua yang menonton video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.